Akhirnya Presiden Jokowi minta maaf. Sebetulnya nggak minta maaf dengan cara yang langsung. Ia hanya menyesali terjadinya peristiwa-peristiwa itu. Waduh, pasti kalau gue ngomong kayak gini, Kadun bersorak. Wih, ada apa nih Presiden Jokowi minta maaf? Enggak. Jadi memang pada tahun 2022 lalu, sekitar bulan Agustus, Pak Jokowi mengeluarkan Perpres yang meminta Pak Mahfud MD untuk mengawal diselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia, yang pernah terjadi menjadi beban bangsa ini. Nah, Perpres itu memang ditujukan untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang non-yudisial. Artinya, mereka tidak harus diselesaikan di meja hijau, tidak harus diselesaikan dengan bukti-bukti hukum. Jadi memang ditujukan untuk penyelesaian yang non-yudisial. Ada 12 kasus besar atau berat atau pelanggaran HAM berat yang diakui pemerintah Indonesia. Dan Pak Jokowi berharap kasus-kasus seperti ini nggak lagi terjadi di Indonesia. Cukup sudah kita membangun bangsa ini di atas genangan darah, di atas jerit tangis orang-orang yang tidak bersalah. Dan kita mau beranjak ke depan dengan cara yang jauh lebih sehat, yang dengan cara yang jauh lebih bermartabat. Tetapi kita nggak akan mungkin bisa melangkah tenang, bisa melangkah lebih baik, bisa menatap masa depan dengan optimis kalau kasus-kasus dulu yang masih ada keluarga korban, yang menyebabkan puluhan atau mungkin ratusan nyawa melayang, atau bahkan ribuan dan puluhan ribu nyawa melayang, itu tidak diselesaikan. Setidaknya ada upaya pemerintah untuk melakukan penyelesaian. Nah, ada kasus misalnya pada tahun 65, 66, itu kita tahu ini zaman pergolakan yang luar biasa. Orang mencatat 1 juta warga Indonesia mati dibantai tanpa pengadilan. Sebabnya kenapa? Ya sebabnya waktu itu ada orang menganggap pemberontakan PKI, mengorbankan 7 petinggi TNI. Lalu 7 petinggi TNI yang korban ini yang dianggap ulah PKI dibalas. Terjadi pergantian kekuasaan, Pak Soekarno dilemahkan kekuasaannya, lalu muncul Pak Harto dan proses pembalasan dilakukan secara besar-besaran. 1 juta orang, ada yang menyebut 500.000, tapi data otentik mungkin bilang 1 juta orang rakyat Indonesia dibantai di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bali, bahkan Sungai Berantas kisahnya pada saat itu airnya bisa berubah memerah darah saking banyaknya korban yang dilempar ke sungai begitu saja. Proses pembantaiannya melibatkan masyarakat juga, melibatkan algojo-algojo yang tanpa belas kasihan menyeret begitu saja korban dari rumahnya untuk dibantai. Kenapa mereka diseret? Hanya karena mereka distempel PKI. Hanya karena mereka dikira simpatisan PKI. Loh, kalau pemerintah sekarang mau memulihkan hak-hak para korban itu, berarti pemerintah setuju dong dengan ideologinya mereka. Nah, nggak gitu bro cara berpikirnya. Mereka, korban-korban itu tetap manusia. Tetap harus dihargai hidup dan martabatnya. Tetap harus diperhatikan keluarganya. Apapun ideologinya, even kita berbeda dengan mereka, tetapi tetap juga harus ada pengakuan. Mereka tidak bisa diperlakukan seperti binatang. Dibuang dan dibunuh begitu saja. Oleh karena itu, pemerintah bermaksud memulihkan hak para korban itu. Memulihkan nama baik para korban itu yang sudah menjadi abu dalam proses politik yang kelam. Itulah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tapi bukan cuma pada korban pada saat PKI, pada zaman PKI dulu. Ada juga misalnya kasus di Aceh. Kita tahu dulu zaman Orde Baru Aceh terjadi daerah operasi militer. Dan banyak beberapa kasus terjadi pelanggaran HAM serius yang menyebabkan korbannya juga puluhan. Ada istilah dulu penembakan misterius.
Jadi dulu ya ketika Pak Harto sebel sama preman-preman yang suka ngacau masyarakat, lalu kabarnya ada sebuah gerakan terstruktur yang menghabisi para preman itu dengan cara yang kejam. Mereka tidak ditangkap lalu dimasukkan ke pengadilan, tetapi mereka ditangkap, diambil dari rumahnya, dimasukin ke mobil, ditembak begitu saja, lalu mayatnya dimasukin dalam karung, dibuang di tengah jalan. Itu yang dikenal dengan peristiwa Petrus atau penembakan misterius. Ada lagi peristiwa pembantaian dukun santet di Jawa Timur. Ini kabarnya terjadi dilakukan misalnya ketika ingin mendiskreditkan Gus Dur waktu itu. Ingin mendiskreditkan Gus Dur yang duduk sebagai presiden, sehingga kemudian peristiwa ini dianggap ketidakmampuan Gus Dur sebagai tokoh NU untuk menangani umatnya. Orang yang distempel sebagai dukun santet dibantai begitu saja dari rumahnya. Peristiwa-peristiwa ini dinyatakan oleh pemerintah sebagai pelanggaran HAM berat. Kalau memang ada bukti, kalau memang gampang dilacak tersangkanya, jelas ada saksi dan lain-lain, barangkali jalan untuk penyelesaian yudisial bisa dilakukan. Tapi masalahnya itu tadi. Masalahnya peristiwa-peristiwa itu sudah berlalu puluhan tahun. Katakanlah misalnya kasus PKI dulu, pembantaian PKI. Kan terjadi tahun 1965, 1966. Sekarang tahun 2023. Ada rentang waktu sampai 60 tahun. Bagaimana ngelacaknya? Kan gak gampang. Tapi apakah tidak bisa dilacak itu? Kemudian kita diam saja? Ya tidak. Harus ada penyelesaian, harus ada langkah resmi dari pemerintah untuk melakukan penyelesaian. Itulah makanya diambil jalan penyelesaian non-yudisial. Tetapi bukan berarti penyelesaian yudisialnya ditutup rapat. Tadi, kalau ada bukti, ada lengkap materinya dan lain-lain, bisa juga disidangkan. Ada lagi peristiwa yang menarik, yaitu peristiwa penculikan dan penghilangan korban yang terjadi pada 1998. Pada saat menjelang keruntuhan rejim Soeharto. Jadi kalau lo amati ya, 12 peristiwa itu, peristiwa yang makan korban sampai jutaan orang. Ratusan ribu, puluhan ribu. Ini kebanyakan terjadi di awal masa pemerintahan Orde Baru, di masa pemerintahan Orde Baru, bahkan mau menjelang akhir pemerintahan Orde Baru. Setelah itu, alhamdulillah, bangsa ini cukup belajar dari sejarah. Peristiwa-peristiwa sejenis tidak berlaku lagi atau tidak terjadi lagi di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran HAM berat ingin kita hindari. Peristiwa penculikan sampai sekarang ada juga misalnya Wiji Tukul yang nggak jelas masih hidup atau sudah meninggal. Kita nggak tahu kalau sudah meninggal mayatnya ada di mana. Dan itu tetap menjadi catatan sejarah bagi kita. Mudah-mudahan langkah Pak Jokowi ini untuk melakukan penyelesaian non-yudisial bisa membalut luka bangsa ini. Sehingga kita bisa menatap masa depan dengan jauh lebih baik tanpa harus memanggul dosa sejarah terus-menerus. Kita apresiasi langkah-langkah seperti ini. Kalaupun masih ada pasti orang yang nggak puas. Kenapa nggak diseret aja ke pengadilan? Iya, maunya sih gitu. Tapi untuk sampai pada proses hukum kan butuh berbagai perangkat, bukti, fakta, pencarian data, korban, saksi, dan lain-lain. Dan itu bukan hal yang mudah. Jadi penyelesaian non-yudisial setidaknya bisa membasuh hati kita atau luka bangsa ini yang pernah menganga dari berbagai peristiwa-peristiwa masa lalu. Sehingga kita bisa menatap masa depan dengan jalan lebih baik. Pak Jokowi, terima kasih. Anda sebagai kepala negara sudah mengakui bahwa ribuan orang itu, ratusan ribu korban itu, mereka adalah korban belaka. Karena mereka manusia biasa, punya keluarga yang
juga harus kita apresiasi. Mereka punya harga diri, punya martabat yang wajib kita pulihkan agar kita bisa terus memanusiakan atau memuliakan kemanusiaan kita ke depan. Gue Kabun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.